Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadatul Rahmawisi, NIM 18075171. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan ubi jalar putih dalam pembuatan brownies. Pertama, bab 1 pendahuluan. Brownies merupakan makanan selingan yang banyak digemari masyarakat dan mengandung karbohidrat cukup tinggi. Brownies biasanya dibuat dari tepung terigu. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba pemanfaatan ubi jalar putih pada pembuatan brownies. Ubi jalar merupakan tanaman yang tidak asing di kalangan masyarakat. Ubi jalar banyak ditemukan di pasar dengan harga yang lebih murah. Ubi jalar memiliki peluang besar sebagai bahan baku industri pangan dan merupakan salah satu sumber karbohidrat yang banyak ditanam oleh kalangan masyarakat. Selain itu, ubi jalar juga mempunyai banyak kelebihan antara lain untuk mengembangkan produk pangan bernilai gizi yang kaya akan serat, lebih tahan lama bila dibanding dengan ubi jalar segar jika disimpan. Tepung ubi jalar merupakan makanan setengah jadi, mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pangan sekaligus sebagai bahan pengganti tepung terigu, memberi nilai tambahan serta dapat meningkatkan mutu dari produk. Ubi jalar putih dapat dimanfaatkan menjadi macam-macam produk pangan seperti mie, kue basah, biskuit, dan roti. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah ubi jalar putih dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan brownies? Yang kedua, bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap brownies ubi jalar putih? Yang ketiga, mengapa brownies ubi jalar putih dikatakan makanan bermanfaat bagi masyarakat? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ubi jalar putih dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan brownies. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap brownies ubi jalar tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui mengapa brownies ubi jalar putih dikatakan makanan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, memberi wawasan produk baru yang bermanfaat kepada masyarakat tentang pembuatan brownies ubi jalar putih. Yang kedua, untuk memanfaatkan ubi jalar putih yang melimpah pada saat panen. Yang ketiga, memberi ide pemikiran kepada masyarakat yang berkeinginan membuat olahan brownies dari ubi jalar putih untuk mengembangkan suatu usaha. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Kajian teori, menurut Ismayani 2007, brownies adalah jenis kek coklat yang padat, awalnya merupakan adonan gagal dan keras, di mana adonan tersebut dari tepung terigu, telur, lemak, gula pasir, dan coklat masak dengan cara dipanggang atau di oven. Sedangkan menurut Astawan 2009, brownies adalah salah satu jenis kek yang berwarna coklat kehitaman dengan tekstur sedikit lebih keras daripada kek karena brownies tidak membutuhkan pengembangan atau gluten. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Pada penelitian ini dilakukan dengan uji kesukaan untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap brownies. Tepung ubi jalar putih yang memiliki aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur, serta daya simpan ubi jalar. Setelah dilakukan pengamatan beberapa hari, brownies mempunyai ketahanan daya simpan 2 minggu apabila brownies disimpan dalam kemasan berupa plastik dan tertutup rapat. Sedangkan brownies yang disimpan dalam lemari es dapat bertahan selama 1 bulan. Selanjutnya, kerangka pikir. Brownies termasuk ke dalam jenis famili kek yang berwarna coklat dan tidak mengembang, namun mempunyai tekstur yang lembab dan bagian atas brownies bertekstur kering. Memiliki rasa yang manis, khas aroma coklat. Dalam pembuatan brownies, bahan yang digunakan adalah tepung terigu. Dalam penelitian ini, brownies dibuat dengan bahan ubi jalar putih. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Ada pengaruh penambahan lemak yang berbeda dengan penambahan lemak sebanyak 5%, 10%, dan 15%. Dalam pembuatan brownies ubi jalar putih ditinjau dari kualitas indrawi meliputi tekstur luar, tekstur dalam, rasa, warna, dan aroma. Tidak ada pengaruh penambahan lemak sebanyak 5%, 10%, dan 15% dalam pembuatan brownies ubi jalar ditinjau dari kualitas indrawi meliputi warna, rasa, aroma, tekstur luar, dan tekstur dalam. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama,
metode menentukan objek penelitian. Dalam metode penentuan objek penelitian ini, ada beberapa hal yang akan dibahas, meliputi objek penelitian dan variabel penelitian yang meliputi variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang. Objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian yang menjadi objek adalah brownies dasar ubi jalar putih. 3. Variabel penelitian. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel pada penelitian ini adalah variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi hasil penelitian atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel ubi jalar sebagai brownies. Yang kedua, variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi oleh variabel bebas yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas dalam penelitian ini. Variabel terikat adalah kualitas brownies ubi jalar putih ditinjau dari indikator warna, rasa, aroma, tekstur luar, dan tekstur dalam. Yang ketiga, variabel kontrol adalah faktor yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terkait tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Dalam penelitian ini, variabel kontrol adalah bahan-bahan yang digunakan, alat yang digunakan, dan proses pembuatan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen. Ini meliputi penilaian subjektif dan penilaian objektif. Penilaian subjektif dilakukan dengan uji indrawi dan uji kesukaan, sedangkan penilaian objektif dilakukan dengan uji laboratorium. Selanjutnya, metode penelitian subjektif. Metode penilaian subjektif adalah cara penilaian terhadap mutu atau sifat-sifat suatu komoditi dengan menggunakan panelis sebagai instrumen atau alat. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang kualitas brownies bahan dasar ubi jalar putih, meliputi warna, tekstur, rasa. Metode ini mengumpulkan data tentang tingkat kesukaan masyarakat terhadap brownies ubi jalar putih. Selanjutnya, metode penilaian objektif. Penilaian objektif dalam penelitian ini adalah uji kimiawi untuk mengetahui kandungan serat dan karbohidrat dari brownies tepung ubi jalar putih. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data merupakan proses untuk mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengujian dengan cara mengorganisasikan dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Baiklah, sekian presentasi dari penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.